semuanya, selamat malam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Aspek Epistemologi Ilmu Manajemen dan Aspek Aksiologi Ilmu Manajemen. Adapun anggota dari kelompok 5 yang pertama ada Imade Prasetyawira Atmaja, yang kedua ada Kadek Mirah Pratnya Paramita, yang ketiga saya sendiri Pandey Bagus Suyasa, yang keempat ada Kak Ketut Juliartini, yang kelima ada Iputu Satya Nitya Ananda, dan yang terakhir ada Bapak Bambang Panji Prianggodo. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi yang akan dibawakan oleh teman saya yaitu Imade Prasetyawira Atmaja. Terima kasih. Saya akan membahas tentang aliran teori pengetahuan rasionalisme. Yang pertama kita akan fokus kepada pengertian rasionalisme. Rasionalisme tersebut adalah aliran filsafat ilmu yang berpandangan bahwa otoritas rasio atau akal adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kriteria kebenaran berbasis intelektualitas. Jadi, strategi pengembangan ilmu menurut paham rasionalisme adalah mengeksplorasi gagasan-gagasan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia. Rasionalisme juga adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Jika empiris pengetahuan dengan alam mengalami objek empiris, maka rasionalisme mengajarkan pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu adalah kaidah-kaidah yang logis atau kaidah-kaidah logika. Dengan demikian, rasionalisme merupakan suatu aliran epistemologi yang menjadikan akal sebagai sumber dari segala pengetahuan. Selanjutnya kita akan membahas teori rasionalisme. Menurut A.R. Lacy, rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegangan bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Rasionalisme merupakan paham yang berdasarkan ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Selanjutnya, aliran rasionalisme. Dalam aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui akal yang menangkap objek. Orang mengatakan bahwa bapak aliran ini ada René Descartes yang lahir tahun 1596. Tetapi sesungguhnya aliran ini sudah ada sejak lama. Contohnya saja pada orang-orang Yunani kuno yang meyakini bahwa akal merupakan alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Contohnya adalah Aristoteles. Kemudian selanjutnya kita akan membahas hubungan rasionalisme dan empirisme. Kerjasama antara rasionalisme dan empirisme ini yang melahirkan metode yang disebut dengan metode sains. Dan dari metode ini lahirlah pengetahuan sains yang dalam bahasa Indonesia sering disebut pengetahuan ilmiah. Kemudian untuk contoh dari rasionalisme itu adalah yang pertama adalah seseorang yang melakukan kesalahan tertentu kemudian mendapatkan sanksi sesuai dengan kesalahan tersebut. Contoh yang kedua adalah seorang yang mendapatkan yang dapat menjawab semua pertanyaan saat bidang tes dengan baik, dan saat proses perkuliahan pun orang tersebut mampu mengikuti dengan baik sehingga orang tersebut memperoleh nilai A dan beasiswa dari kampus. Sekian dari saya. Hai teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, sekarang saya akan lanjut saja mengenai aliran pengetahuan positivisme. Kali ini saya akan membahas mengenai 5 sub pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian dari positivisme, yang kedua ada sejarah munculnya positivisme, yang ketiga ada ajaran pokok positivisme yang logis, yang keempat ada pengaruh positivisme, dan yang terakhir ada kritik atas positivisme tersebut. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian dari positivisme, di mana positivisme adalah sebuah ilmu filsafat yang meyakini bahwa satu-satunya pengetahuan yang benar adalah yang didasarkan pada pengetahuan aktual atau fisikal, di mana pengetahuan sedemikian hanya bisa dihasilkan melalui penetapan teori-teori melalui metode saintifik yang ketat, yang dikarenanya spekulasi metafisis akan dihindari. Yang dimaksud dengan kata positif adalah segala gejala yang tampak seperti apa adanya, di mana sebatas pengalaman-pengalaman yang bersifat objektif.
Jadi setelah fakta-fakta tersebut diperoleh, fakta-fakta tersebut akan diatur sedemikian rupa agar dapat memberikan semacam asumsi atau proyeksi untuk masa yang akan datang. Dimana pada dasarnya positivisme tersebut adalah sebuah filsafat yang meyakini bahwa satu-satunya pengetahuan yang benar adalah yang didasarkan pada pengalaman aktual yang fisikal. Baik, untuk subbab yang kedua yaitu ada sejarah munculnya positivisme. Positivisme dalam pengertian tadi dan sebagai pendekatan telah dikenal sejak zaman Yunani kuno, di mana terminologi dari positivisme dicetus pada pertengahan abad ke-19 oleh salah satu pendiri ilmu sosiologi yaitu Auguste Comte, di mana Comte tersebut percaya bahwa dalam alam pikiran manusia melewati tiga tahapan. Yang pertama ada historis, yaitu teologik, metadiksi, dan ilmiah. Dalam tahapan teologi, fenomena alam dan sosial dapat dijelaskan berdasarkan kekuatan yang spiritual. Dalam pengembangan sejarah munculnya positivisme yang klasik dilakukan oleh para ilmu alam yaitu Ernst Mach yang mengusulkan pendekatan teori secara fiksi, di mana teori ilmiah bermanfaat sebagai alat untuk menghafal, tetapi perkembangan ilmu ini hanya bisa terjadi apabila fiksi yang bermanfaat digantikan dengan pernyataan yang mengandung hal yang dapat diobservasi. Next, ada ajaran pokok positivisme yang logis, di mana tadi Comte pada tahun 1798 hingga 1857 memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam aliran positivisme ini. Istilah positivisme ia populerkan dan ia menjelaskan perkembangan pemikiran manusia dalam kerangka 3 tahap. Yang pertama ada tahap teologis. Di sini peristiwa-peristiwa dalam alam dijelaskan dengan istilah kehendak atau tingkat dewa-dewi. Yang kedua ada tahap metafisik. Di sini peristiwa-peristiwa tersebut dijelaskan melalui hukum-hukum umum tentang alam semesta. Dan yang ketiga, tahap positif, di sini peristiwa-peristiwa tersebut dapat dijelaskan secara ilmiah. Next, ada pengaruh positivisme. Dalam pengaruh positivisme yang diperkenalkan oleh Comte berpengaruh dalam kehidupan intelektual pada abad ke-19. Di Prancis, pengaruh Comte tampak dalam pengakuan sejarah ilmu Paul dan Tenry yang meyakini bahwa pengaruh Comte terhadap lebih daripada siapapun. Comte baru benar-benar berpengaruh melalui Emile Durkheim pada tahun 1987 yang merupakan orang pertama yang ditunjuk untuk mengajar ilmu sosiologi, di mana ilmu yang diwariskan oleh Comte ini berada di Universitas Prancis. Dia merekomendasikan karya-karya Comte untuk dibaca oleh mahasiswa sosiologi dan mendeskripsikannya sebagai the best possible into the study of sociology. Dari sinilah kemudian Comte dikenal sebagai bapak sosiologi dan pemikiran-pemikirannya sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu filsafat secara umum. Hal itu dikutip dari bukunya Hakim pada tahun 2008 halaman 176 hingga 179. Di mana saya akan membahas subbab selanjutnya yaitu ada yang kritik atas positivisme. Dalam sejarahnya, positivisme dikritik karena generalisasinya yang dilakukan terhadap segala sesuatu yang menyatakan bahwa semua proses dapat direduksi menjadi peristiwa fisiologis fisika dan kimia, dan bahwa proses sosial dapat direduksi ke dalam hubungan antar tindakan-tindakan individu. Dan bahwa organisme biologis dapat direduksi ke dalam sistem ilmu fisika. Kritik pertama berargumen bahwa positivisme secara sistematif gagal memahami bahwa apa yang mereka sebut sebagai fakta-fakta sosial tidak benar-benar ada dalam realitas objektif, tapi lebih merupakan kesadaran manusia dimediasi secara sosial. Dan kritik yang kedua yaitu di mana positivisme menunjukkan tidak memiliki elemen yang refleksif yang mendorong karakter menjadi konservatif. Nah,
Selanjutnya, positivisme adalah suatu aliran filsafat, ilmu filsafat alam sebagai satu-satunya pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas berkenaan dengan metafisika. Di mana dalam terminologi positivisme dicetuskan pada pertengahan abad ke-19 oleh salah satu pendiri sosiologi, yaitu Auguste Comte. Di mana Comte percaya bahwa alam dan pemikiran manusia melewati 3 tahap historis. Yang pertama ada teologi, yang kedua ada metadiksi, yang ketiga ada ilmiah. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada aliran pengetahuan intuisionalisme. Beberapa ahli bahasa mengatakan bahwa secara bahasa, intuisionalisme berasal dari bahasa Latin yaitu intuitio yang berarti pemandangan. Sedangkan ahli yang lain mengatakan bahwa intuisionalisme berasal dari perkataan Inggris yaitu intuition yang bermakna gerak hati atau yang sering disebut dengan hati nurani. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, intuisi diartikan dengan bisikan hati, gerak hati, atau daya batin untuk mengerti atau mengetahui sesuatu dengan berpikir, dengan tidak berpikir atau belajar. Perbedaannya dengan firasat atau feeling, kata intuisi lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat metafisika atau luar jangkau rasio, biasanya dipakai untuk menyambut indera keenam. Secara fisik, organ yang berkaitan dengan gerak hati atau intuisi tidak diketahui secara jelas. Sebagian ahli filsafat menyebutkannya sebagai jantung dan ada juga yang menyebutkannya otak bagian kanan. Pada praktiknya, intuisi muncul dalam bentuk pengetahuan yang tiba-tiba hadir dalam sadar tanpa melalui penalaran yang jelas, tidak analitik, dan tidak selalu logis. Intuisi bisa muncul tanpa kita rencanakan, ketika diam ataupun bergerak. Dengan kata lain, pemikiran intuisionalis adalah diperoleh secara individu. Kemunculan ide yang meletak secara tiba-tiba dalam memberikan tafsiran terhadap suatu perkara boleh dikaitkan dengan aliran pemikiran ini. Henry Bergson tahun 1859 adalah seorang tokoh epistemologi intuisionalisme. Menganggap tidak hanya indera terbatas, akal juga terbatas. Objek-objek yang kita tangkap itu adalah objek yang selalu berubah. Jadi pengetahuan kita tentangnya tidak pernah tetap. Intelek atau akal juga terbatas. Dengan menyadari keterbatasan indera dan akal tersebut, Bergson mengembangkan satu kemampuan yang dimiliki oleh manusia, yaitu intuisi. Hati bekerja pada tempat yang tidak mampu dijangkau oleh akal, yaitu pengalaman emosional dan spiritual. Kelemahan akal adalah karena ia ditutupi oleh banyak perkara. Akal hanya mampu berpikir perkara yang dilihat terus atau fenomena, tetapi hati mampu menafsir suatu perkara dengan tidak terhalang oleh perkara apapun tanpa ada jarak antara subjek dan objek. Dalam tradisi Islam, mengenal juga istilah pengetahuan yang diperoleh manusia melalui intuisi dan kontemplasi, atau dikenal dengan istilah ma'rifat al-qalb, setelah melewati proses riyadiyah dan mujadah sehingga menjadi muksyafah, atau yang lebih dikenal dengan metode irfani. Pengutamaan hati sebagai sumber pengetahuan yang paling bisa dipercaya dibanding sumber lainnya dikembangkan oleh filosof muslim. Yang paling terkenal diantaranya adalah Suhwardi al-Maktul tahun 1153 hingga 1192 yang mengembangkannya Masyab Isyarik Ilmusionalisme, dan diteruskan oleh Mulla Shadra tahun 2015. Intuisionisme sebagai sumber pengetahuan. Intuisionisme dipelopori dan dipopulerkan oleh Henry Bergson tahun 1859 hingga 1941. Menurutnya, intuisi merupakan suatu sarana yang mengetahui secara langsung dan seketika. Berbeda dengan Harold H. memberikan catatan bahwa intuisi adalah suatu jenis pengetahuan yang lebih tinggi.
wataknya berada dengan pengetahuan yang ditetapkan oleh indera akal, dan bahwa intuisi ditemukan orang dalam penjabaran-penjabaran mistik memungkinkan kita untuk mendapatkan pengetahuan langsung yang mengatasi atau transenden pengetahuan kita yang diperoleh dari indera dan akal. Secara epistemologis, pengetahuan intuitif berasal dari institusi yang diperoleh melalui pengamatan langsung, tidak mengenai objek lahir melainkan mengenai kebenaran dan hakikat suatu objek. Dalam tradisi Islam, para sufi menyebut pengetahuan ini sebagai rasa mendalam atau syauk yang berkaitan dengan resepsi batin. Henry Bergson tahun 1859 hingga 1941, seorang filosof Prancis modern yang beraliran intuisionalisme, membagi pengetahuan tentang knowledge of. Pengetahuan pertama disebut dengan pengetahuan diskursif atau simbolis, dan pengetahuan kedua disebut dengan pengetahuan langsung atau pengetahuan intuitif karena diperoleh secara langsung. Lebih lanjut, Bergson menyatakan intuisi sebenarnya adalah naluri atau insting yang menjadi kesadaran diri sendiri dan dapat menuntun kita kepada kehidupan dalam batin. Jika intuisi dapat meluas, maka ia dapat memberi petunjuk dalam hal-hal yang vital. Jadi, dengan intuisi kita dapat menemukan kevitalan atau dorongan yang vital dari dunia yang berasal dari dalam dan langsung, bukan dengan intelek. Douglas Wisher dalam Mysticism menyatakan bahwa pengetahuan intuisi yang ditemukan orang dalam penjabaran-penjabaran mistik memungkinkan kita untuk mendapatkan pengetahuan yang langsung dan mengatasi pengetahuan yang kita peroleh dengan akal dan indera. Menurut William Jameson, mistisme merupakan suatu kondisi pemahaman neotik, sebab para penganutnya, mistisme merupakan suatu kondisi pemahaman dan pengetahuan di mana dalam kondisi tersebut tersingkaplah hakikat realitas yang baginya merupakan ilham yang bersifat intuitif dan bukan merupakan pengetahuan demonstratis. Kritik dan kelemahan aliran intuisionisme. Intuisionis mengklaim bahwa matematika berasal dan berkembang di dalam pikiran manusia. Ketepatan dalil-dalil matematika tidak terletak pada simbol-simbol di atas kertas, tetapi terletak dalam akal pikiran manusia. Hukum-hukum matematika tidak ditemukan dalam pengamatan terhadap alam, tetapi matematika ditemukan dalam pikiran manusia. Keberatan terhadap aliran ini adalah bahwa pandangan kaum intuisionis tidak memberikan gambaran yang jelas bagaimana matematika sebagai pengetahuan intuitif bekerja dalam pikiran. Pengetahuan intuisi ini sebenarnya sulit diukur karena berasal dari lapisan hati nurani hati nurani seseorang yang di dalam. Benar tidaknya sangat tergantung kepada keyakinan orang tersebut. Oleh karenanya sulit diterangkan kepada orang lain. Orang lain maksimum hanya bisa meniru perilakunya yang dianggap sesuai dengan hati nuraninya sendiri. Pengetahuan ini tergolong pengetahuan langsung, tetapi tidak setiap orang mempunyai pengalaman yang sama. Intuisionisme adalah gerak hati, bisikan hati, atau kemampuan memahami sesuatu tanpa harus dipikirkan, yang secara terminologi diartikan sebagai aliran atau paham dalam filsafat dalam memperoleh pengetahuan dengan mengutamakan intuisi atau gerak hati atau bisikan hati. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari aksiologi manajemen. Nah, menurut Nur, secara etimologi di sini aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan juga logos yang berarti teori. Lebih lanjut, menurut Jujun, aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh.
Kemudian, nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang akan dinilai. Teori tentang nilai di dalam filsafat mengacu kepada permasalahan etika dan juga estetika. Nah, selanjutnya nilai dan implikasi aksiologi di dalam ilmu manajemen adalah pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai, baik itu nilai tindakan moral, nilai ekspresi keindahan, dan juga nilai kehidupan sosiopolitik di dalam kehidupan manusia. Nah, adapun menurut Bamel, aksiologi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah moral conduct, yaitu tindakan moral. Nah, bidang ini melahirkan disiplin khusus yaitu etika. Yang kedua adalah aesthetic expression atau ekspresi keindahan. Nah, bidang ini melahirkan keindahan. Yang ketiga adalah socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik. Kemudian, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai permasalahan aksiologi di dalam ilmu manajemen. Nah, ada beberapa permasalahan yang dapat disampaikan di sini. Yang pertama adalah sifat nilai atau paras nilai yang didukung oleh pengertian tentang pemenuhan hasrat, kesenangan, kepuasan, minat, kemauan rasional yang murni, serta persepsi mental yang erat sebagai pertalian antara sesuatu sebagai sarana untuk menuju ke titik akhir atau menuju kepada pencapaian hasil yang sebenarnya. Nah, yang kedua di sini adalah perihal tipe nilai. Dapat informasi bahwa ada nilai intrinsik dan juga ada nilai instrumental. Nah, yang ketiga adalah penerapan tipe nilai bagi manajemen yang diarahkan sebagai profesi. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa permasalahan dari aksiologi adalah mengenai nilai. Nilai yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang akan dinilai. Teori tentang nilai dalam filsafat mengacu kepada permasalahan etika dan juga estetika. Oleh karena itu, nilai ilmu manajemen tidak hanya bersifat intrinsik sebagai seni saja, melainkan juga nilai ekstrinsik sebagai ilmu untuk menelaah dasar-dasar kemungkinan bertindak dalam praktik melalui kontrol terhadap pengaruh yang negatif dan meningkatkan pengaruh yang positif dalam manajemen. Baik, selanjutnya yaitu aksiologi dalam moral conduct management. Moral conduct artinya tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus yaitu etika. Kejadian etika lebih fokus pada perilaku, norma, dan adat istiadat manusia. Tujuan dari etika adalah agar manusia mengetahui dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Di dalam etika, nilai kebaikan tingkah laku manusia menjadi sentral persoalan. Maksudnya adalah tingkah laku yang penuh dengan tanggung jawab, baik tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, alam, maupun terhadap Tuhan sebagai sang pencipta. Menurut Surya Sumantri, kekuasaan ilmu yang besar tersebut mengharuskan seorang ilmuwan mempunyai landasan moral yang kuat. Untuk merumuskan aksiologi ilmu, Sumantri merumuskan ke dalam 4 tahapan, yaitu yang pertama, untuk apa ilmu tersebut digunakan. Yang kedua, bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral. Yang ketiga, bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral. Dan yang keempat, bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral atau profesional. Nah, dari apa yang sudah dirumuskan di atas, dapat dikatakan bahwa apapun jenis ilmu yang ada, kesemuanya harus disesuaikan dengan nilai-nilai moral yang ada di masyarakat sehingga kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya malahan menimbulkan bencana. Bagi seorang ilmuwan, nilai dan norma moral yang dimilikinya akan menjadi penentu apakah ia sudah menjadi ilmuwan yang baik atau belum. Terkait dengan nilai etika atau moral, sebenarnya ilmu sudah terkait dengan masalah-masalah moral, tetapi dalam perspektif yang berbeda. Nilai menyangkut sikap manusia untuk menyatakan baik dan jelek, benar atau salah, dan diterima atau tidak ditolak. Dengan demikian, manusia memberikan konfirmasi mengenai sejauh mana manfaat dari objek yang dinilainya, demikian juga terhadap ilmu. Ilmu dan moral memiliki keterkaitan yang kuat. Ilmu bisa jadi malapetaka kemanusiaan jika seseorang yang memanfaatkannya tidak bermoral
dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral yang ada. Namun sebaliknya, ilmu akan menjadi rahmat bagi kehidupan manusia jika dimanfaatkan secara benar dan tepat. Tentunya tetap mengindahkan aspek moral. Berbicara moral sama artinya berbicara masalah etika atau susila, serta mempelajari kaidah-kaidah yang membimbing tingkah laku manusia sehingga menjadi baik. Karena secara umum, moral diukur dari sikap manusia sebagai pelakunya dan dapat timbul pula perbedaan penafsiran. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu aksiologi dalam estetik, expression management, dan contohnya. Ini kita awalin dengan apa itu estetika, pengertian dari estetika. Estetika berasal dari kata Yunani aesthetis yang berarti pengamatan. Estetika mempelajari tentang hakikat keindahan di dalam seni. Estetika juga cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat indah dan hakikat buruk. Estetika membantu dan mengarahkan dalam membentuk persepsi yang baik dari suatu pengalaman ilmiah agar ia dapat dengan mudah dipahami oleh khalayak luas. Jadi estetika ini untuk dipahami oleh khalayak luas. Dalam estetika tadi dijelaskan tentang keindahan. Sebenarnya apa itu keindahan? Keindahan adalah sejumlah kualitas pokok tertentu yang terdapat pada sesuatu. Kualitas yang paling disebut adalah kesatuan atau utility, keselarasan atau harmoni, keseimbangan atau simetri, balance, saya ulangi, keseimbangan atau balance, kesetangkupan atau simetri, dan perlawanan atau kontras. Ada 5 teori tentang keindahan ini, yaitu yang pertama adalah teori objektif. Yang menciptakan nilai estetik adalah sifat atau kualitas yang telah melekat pada benda indah yang bersangkutan, terlepas dari orang yang mengamati. Teori yang kedua adalah teori subjektivitas atau teori subjektif. Teori ini mempelajari ciri-ciri yang menciptakan keindahan suatu benda. Sesungguhnya tidak ada yang ada hanyalah tanggapan perasaan dalam diri seseorang yang mengamati dari suatu benda itu. Jadi teori subjektivitas ini ciri-ciri menciptakan keindahan suatu benda, sesungguhnya tidak ada, yang ada hanyalah tanggapan perasaan dalam diri seseorang yang mengamati dari suatu benda itu. Ada keindahan semata-mata adanya pencerahan dari pengamat tersebut. Itu teori subjektif. Yang ketiga adalah teori campuran, yaitu keindahan terletak dalam suatu hubungan di antara suatu benda dengan alam, pikiran seseorang yang mengamatinya. Kemudian yang keempat, teori perimbangan atau the great theory of beauty. Teori perimbangan, adanya perimbangan. Keseimbangan atau keindahan terdiri dari perimbangan dari bagian-bagian, terdiri atas ukuran, persamaan, dan jumlah dari bagian-bagian serta hubungan sesuatu dengan yang lainnya. Teori yang selanjutnya adalah teori bentuk estetis. Dalam teori bentuk estetis ini ada 3 ciri yang membentuk indah, yaitu kesatuan,
atau utility atau unity. Yang kedua, kerumitan atau complexity. Yang ketiga adalah kesungguhan atau intensity. Jadi dalam teori bentuk estetis ini 3 ciri yang membentuk keindahan tadi. Kemudian penerapan konsep estetika dalam manajemen. Bagaimana menerapkan estetika dalam manajemen? Dalam filsafat manajemen, terkadang dasar pandangan hidup yang mencerminkan keberadaan, identitas, dan indikasinya guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaan manajemen. Untuk merealisasikan tujuan diperlukan beberapa faktor penunjang sehingga merupakan kombinasi yang terpadu, kombinasi yang baik menyangkut kepentingan individu maupun kepentingan umum. Hal ini dimaksudkan adalah adanya keseimbangan di antara faktor-faktor yang diperlukan dari mencapai suatu kekuatan untuk mengejar suatu hasil yang maksimum atau maksimal. Manajemen merupakan suatu bentuk seni untuk melakukan pekerjaan lewat orang lain. Saya ulangi, manajemen merupakan suatu bentuk seni untuk melakukan pekerjaan lewat orang lain. Estetika atau seni dalam manajemen diterapkan dalam proses penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam perusahaan, yaitu ada POAK. POAK yaitu planning, ada sesuatu perencanaan yang rapi. Kemudian organizing, ada suatu organize atau organisasi. Kemudian actuating atau kegiatan. Kemudian ada juga controlling, ada juga pengawasan. Sehingga POAK ini sangat penting. Demikian.